Assalamualaikum, halo minasan, welcome to my channel Kudeta Film. Gimana kabarnya hari ini? Moga sehat dan lancar semua urusannya ya, amin. Film yang akan kita bahas kali ini adalah salah satu film Korea keluaran tahun 2018 dengan judul Door Lock. Berikut ceritanya. Adegan awal dibuka dengan seorang wanita muda yang dalam perjalanan ke apartemennya. Sesampainya di apartemen, lampunya tak dapat menyala sehingga dia menggunakan senter handphonenya untuk melihat sekeliling. Tiba-tiba saja dia dibekap seseorang dari belakang yang sepertinya sudah menantinya sedari tadi dalam apartemen. Entah apa yang terjadi dengan nasib wanita ini. Setelah adegan itu ditampilkan judul film dan film pun baru dimulai. Film diawali dengan seorang pria dan wanita yang tertidur di sebuah apartemen. Pria tersebut beranjak bangun setelah alarm jam tangannya berbunyi. Dia sarapan dan kemudian pergi. Tak berapa lama kemudian wanita di sampingnya tadi bangun dan bersiap untuk berangkat kerja. Saat akan menutup pintu apartemennya, kunci pintu digital tersebut dibiarkan terbuka tanpa kotor dan berminyak. Wanita itu pun mengganti kode pintunya, menutup tombolnya, dan berangkat. Wanita ini bernama Jo Kyung Min. Ia adalah seorang wanita biasa yang setiap harinya bekerja di sebuah bank swasta. Di kantor, Jo Kyung Min bekerja seperti biasa. Dia menempati bagian customer service. Dia memiliki satu teman dekat bernama Oh Hyo Ju. Mereka selalu pulang kantor bersama. Malam harinya, ia sedang mencoba tidur. Tiba-tiba mendengar ada orang yang sedang mencoba-coba sandi pintu apartemennya. Karena kode sudah diganti, maka pintu tidak bisa dibuka. Tak sampai di situ, orang tersebut mencoba menggerakkan gagang pintu berulang-ulang dan tak berhasil. Walaupun ketakutan, Jo Kyung Min mencoba untuk membuka pintu untuk melihat siapa yang berada di baliknya, tapi tak menemukan siapapun di sana. Karena merasa tak aman, Kyung Min pun menelpon polisi. Namun mereka mengabaikannya karena melihat tak ada kerusakan yang terjadi dan tak ada bukti yang kuat. Walau ketakutan, dia pun mencoba tidur. Saat ia benar-benar pulas, terlihat seorang pria yang keluar dari kamar mandinya dan mengusap rambutnya. Herannya jika pria ini benar-benar kekasihnya, kenapa saat kejadian, Kyung Min tidak mencoba untuk mengabarinya. Esok harinya, Kyung Min dibangunkan oleh alarm. Saat beranjak dari tempat tidur, dia merasa pusing dan ternyata ini tidak terjadi hari itu saja. Hal ini terjadi setiap dia bangun di pagi hari. Saat ia kembali bekerja, seorang pria tukang kayu meminta tolong untuk membenarkan buku tabungannya karena gagal transfer. Kyung Min bersikap ramah dan malah membuat pria itu salah paham. Lelaki itu membuat keributan dan memaksa Kyung Min untuk berkencan dengannya. 돈 없는 사람은 적금도 못 드나? 이거 너무 개무시하시네. Manajer Kim So-gu datang dan membelanya dan segera memanggilkan security. Saat Kyung Min pulang ke apartemennya, dia tentu saja masih diselimuti oleh perasaan was-was mengingat kejadian kemarin. Saat dia telah terlelap, seorang pria misterius merayap keluar dari kolong tempat tidur Kyung Min. Pria itu mendekap hidung Kyung Min dengan tisu yang sepertinya sudah diberi obat bius. Setelah itu, pria itu melakukan kegiatan seakan-akan itu apartemen miliknya. Dia mandi, menyetel alarm di jam tangannya dan kemudian tidur sambil memeluk Kyung Min. Dari sini teka-teki terjawab sudah apa yang terjadi kepada Kyung Min setiap malam dan kenapa dia selalu sakit kepala saat bangun pagi hari. Yaps, Kyung Min hanyalah seorang wanita single yang hidup sendirian. Terus siapa pria ini? Tentu pria yang tidur bersamanya adalah penyusup. Yang naasnya Kyung Min tak pernah menyadari hal itu. Suatu hari di halte, Kyung Min dibuntuti oleh nasabah yang bermasalah sebelumnya. Manajer bank yang kebetulan lewat segera turun dan mengamankan Kyung Min.
Ia diantar pulang sampai ke apartemennya. Sesampainya di apartemen, Kyung-min dikagetkan dengan ketukan pintu dan ternyata itu manajernya Kim So-woo yang mengantarkan dompetnya yang tertinggal di dalam mobil. Kyung-min malah jadi curiga pada manajernya sendiri. Ketakutannya membuatnya hilang akal sehat. Dengan alasan membeli minuman, dia pun memanggil polisi. Saat kembali ke apartemen bersama polisi, manajernya sudah tewas tercekik di gagang pintu. 남자친구가 지켜줘야 되는 건데. Polisi pun menaruh curiga pada Kyung-min, namun mereka tidak memiliki bukti bahwa ia terlibat dalam pembunuhan. Kejadian ini membuat semua orang menjadikan Kyung-min sebagai bahan omongan. Kyung-min pun bahkan diberhentikan dari pekerjaannya. Kyung-min akhirnya memeriksa CCTV yang ternyata hanya merekam aktivitas di lift saja, sedangkan CCTV pada koridor hanya dummy ataupun hiasan. Kyung-min stres bukan main. Sampai saat ia sedang membereskan apartemennya sebelum pindah, dia menemukan sebuah kunci master di bawah lemarinya. Penasaran, Kyung-min pun menjelajahi seluruh isi gedung apartemen dan menempelkan kunci itu di tiap pintu. Dan pada kamar 701, pintu terbuka. Kamar tersebut merupakan milik seorang gadis bernama Kang Seo-hee. Kyung-min menyangka gadis tersebut merupakan penguntitnya. Mengajak sahabatnya Hyo-ju, mereka melakukan investigasi sendiri. Mereka membuntuti perempuan yang mereka curigai sebagai Kang Seo-hee. Mereka berpencar karena kehilangan gadis itu. Kyung-min pun sampai di sebuah rumah yang tampak sepi dan tak berpenghuni. Bagian pintunya juga dipasang dengan kunci elektronik. Dia mencoba memasukkan berbagai kode tapi tidak berhasil. Isengnya Kyung-min mencoba untuk membuka pintu itu dengan kode pintu apartemennya. Dan tarat, pintu pun terbuka. Di dalam rumah itu, Kyung-min melihat hal yang mengerikan. Seorang wanita yang terbaring lemah dengan kedua tangan yang terikat. Saat akan menghubungi polisi, pria yang ia curigai sebagai penculik kembali ke rumah. Pria itu menggunakan masker sehingga tak jelas wajahnya. Dalam kondisi terdesak, Kyung-min mencoba bersembunyi di belakang pintu. Dan dia dikagetkan dengan kondisi gadis yang terbaring sudah tak utuh bagian kakinya, dan tentu itu ulah pria tersebut. Saat mengendap-ngendap, dia ketahuan karena ponselnya yang terjatuh. 떨어뜨리죠. 저다 될까 봐도. Dia sempat berlari panik dan meminta tolong, tapi pria tersebut terus mengikutinya, yang untungnya temannya Hyo-ju datang menyelamatkannya. Polisi mendapati mayat di tempat sampah sekitar situ. Mereka mencurigai pembunuh dan penguntitnya selama ini adalah nasabah kemarin yang sempat membuat keributan dengan Kyung-min, bernama Kim Ki-jung. Dia pun dilepaskan karena tidak cukup bukti yang kuat. Setelah kejadian itu, Kyung-min pun pindah ke apartemen lain. Dia juga memasang double kunci manual di pintunya. Tapi ketenangannya berubah saat mendapatkan paket berisi ponselnya yang hilang di rumah pelaku kemarin. Tak sampai di situ, dia mendapatkan kiriman foto-fotonya saat sedang tertidur. Beberapa saat kemudian, sahabatnya melakukan panggilan video dan terlihat hanya sosok pria yang bersembunyi di dalam apartemen temannya. Kyung-min pun segera bergegas ke tempat sahabatnya. Dengan panik, dia terus menggedor pintu kamar temannya. Saat berusaha menerobos masuk, Kim Ki-jung yang dicurigai sebagai tersangka menyerangnya. Untung polisi dengan cepat datang dan segera meringkus pria itu. Kyung-min menemukan temannya terluka dan segera dibawa ke rumah sakit.
Kim Ki-jung akhirnya ditahan karena banyak bukti menunjukkan dialah pelakunya. Kyung-min pulang ke apartemennya dan memasang kamera CCTV kecil berbentuk boneka yang diberikan oleh detektif polisi tadi. Kyung-min pun kemudian pergi ke Toserba dekat apartemennya. Dia berpapasan dengan seorang security yang bekerja pada apartemen lamanya. Entah mengapa dia merasa curiga karena melihat arloji dan makanan kesukaan pelaku yang dibeli oleh security tersebut. Kyung-min segera berlari pulang dan mengunci pintunya. Setelah mendapat telepon dari detektif polisi bahwa Kim Ki-jung bukanlah pelakunya dan telah mati dibunuh, dia segera meminta Kyung-min berhati-hati. Kyung-min semakin takut dan kacau. Dia segera mengecek CCTV kecil yang ia pasang dan ia melihat pelakunya selama ini adalah security di apartemen lamanya. Dan sekarang bersembunyi di kolong tempat tidurnya. Scene selanjutnya menampakkan Kyung-min yang terbaring di suatu tempat. Dia telah diculik dan masih dalam pengaruh obat bius. Pria aneh itu mengatakan dia menyukai Kyung-min, makanya dia melakukan semua itu. Walau masih dalam pengaruh obat bius, Kyung-min berusaha menyerang dan melarikan diri serta bersembunyi. Detektif polisi yang menemukan tempat penculikan tersebut menerobos masuk dan terlibat perkelahian dengan si pembunuh. Dan detektif tersebut berakhir tragis. Kyung-min yang lemas menyaksikan hal itu tidak menyerah dan berusaha kabur. Pembunuh itu menyerang Kyung-min. Kyung-min tetap berusaha merontak dan keduanya tertimpa lemari. Keduanya tetap bergelut dan akhirnya pria tersebut tewas terkena paku pada lemari itu. Film berakhir dengan menunjukkan Kyung-min berjalan menuju apartemen barunya. Dan tak lupa kali ini dia mengecek keamanan kolong tempat tidurnya. Gimana guys? Seru nggak ceritanya? Jadi lebih waspada jika kamu tinggal sendirian ya. Jangan 100% percaya pada orang asing ya. Kunci pintu saja tidak cukup. Pastikan keadaan rumah aman, cek kembali dan termasuk di bawah tempat tidurnya. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. See you to the next video.